Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman petani, hari ini kita akan memperkenalkan satu teknik penanaman refugia di musim kemarau. Nah, ini tanah-tanah kita sudah retak, pertanda musim kemarau. Ini nanti akan kita tanami refugia. Dengan cara apa? Dilubangi, atau istilah di tempat kami namanya koak. Nah, sekeras ini tanah. Oke. Nah, kedalaman lubang itu harus di bawahnya batas retakan tanah ini. Artinya apa? Biar nanti ada cukup ketersediaan air atau kelembapan yang bisa dipergunakan untuk hidup si tanaman kita. Di sini kita hidup di Pulau Jawa. Tempat saya di Pulau Jawa. Sehingga kita harus memperhatikan letak geografis. Pulau Jawa ada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Sedang gerak semu matahari untuk bulan-bulan mulai Maret sampai sekitar September itu ada di utara khatulistiwa. Otomatis sinar matahari banyak yang dari utara. Maka ini tanah bekas galian ini kita tempatkan di utaranya, utara lubang, dengan maksud bisa sedikit memberikan perlindungan untuk tanaman kita. Ini masih teduh, sedang di sini panas. Ini sangat membantu untuk pertumbuhan. Jadi dengan memperhatikan letak geografis di mana kita berbudidaya dan juga gerak semu matahari, kita bisa menentukan di mana tanaman kita harus kita tanam sehingga bisa mengurangi cekaman-cekaman abiotik pada tanaman kita. Selanjutnya ini ada proses tugal. Detik. Kita pakai yang paling sederhana alatnya, cukup kayu keras, kita bikin lancip. Kasih sedikit air sama tugal. Nah, cukup kita tugal mepet di sebelah utara. Lagi-lagi untuk penempatan tanaman agar terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, kita tugal sedalam kurang lebih 7 sampai 10 cm. Oke. Cukup. Setelah itu kita siapkan tanah yang berasal dari pinggir-pinggir sungai. Biasanya ini untuk isian polybag untuk pembibitan hortikultura. Kita campur dengan air dan PGPR sedikit sampai seperti ini. Ini tadi sudah campur PGPR sama air. Kasih sampai nanti tingkat keenceran tertentu. Oke. Keenceran sampai seperti ini. Ya, kita masukkan ke lubang tugal tanam. Jangan terlalu penuh. Ambil, sisakan ruang untuk pengisian ini. Ada ruang di sini.
Ini agar apa, ketika sinar matahari menyinari ini tidak langsung terkena sinar matahari dan air ini bisa tertarik ke atas sehingga kelembapan cepat berkurang. Cukup segini, ada ruang di sini. Selanjutnya kita tanam bibit kita. Potong akar yang sekiranya terlalu panjang agar tidak melingkar di dalam lubang tanam. Oh, sorry. Tanam langsung sampai seluruh akar terbenam. Dah, cukup. Jadi ini tadi kita harus menghadap ke selatan agar mempermudah peletakan tanah sisa-sisa galian ini tadi. Ini sekitar pukul 11 lebih dan ini masih ada bayang-bayang yang menutupi tanaman kita sehingga sinar matahari langsung bisa kita manage. Dan teknik ini saya adopsi dari cara penanaman tembakau yang diajarkan secara turun temurun dan saya terima dari bapak saya di sekitaran awal-awal tahun 90-an, 93 tepatnya, tahun 93. Setelah kita tanam, kontrol 2 hari ke depan apakah tanah baru ini sudah kering atau belum. Kalau belum, biarkan dulu. Kalau memang sudah kering, cukup siram air sampai di dalam lubang ini toh aja, nggak usah melebar kemana-mana. Jadi cukup sedikit air bisa menghidupkan tanaman, insya Allah. Dan nanti setelah itu 1 minggu kemudian baru kita kontrol lagi. Kalau memang membutuhkan penyiraman, siram lagi. Terima kasih. Ilmu masa lampau untuk masa depan. Pass for future. Salam dari leluhur.